Baik, selamat pagi dokter dan selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari SGD B10 akan menyampaikan laporan BCS B10 di Puskesmas Grogak 1 Buleleng. Dimulai dengan latar belakang. Baik, saya Hafiz Payoni dengan 3 digit yang terakhir 189, di mana latar belakang dalam laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam puskesmas ini sebagai satu unit pelaksana teknis kesehatan yang berada di bawah supervisi dinas kesehatan atau kota harus mampu memberikan pelayanan preventif dan promotif, baik melalui upaya kesehatan perorangan atau UKP, yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk pencegahan, penyembuhan penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Atau upaya kesehatan masyarakat atau UKM, yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam penulisan ini akan membahas salah satu puskesmas di Kabupaten Buleleng yang menjadi tempat clinical skill kami di blok Health System Based Practice, yaitu Puskesmas Grogak 1 sebagai fasilitas kesehatan umum yang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, maka penting untuk memahami aspek-aspek terkait konsep dalam Puskesmas Grogak 1 ini. Dilanjutkan slide-nya. Berdasarkan latar belakang yang tadi dipaparkan tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut, di mana bagaimana manajemen puskesmas serta layanan kesehatan dan proses evaluasi hasil pelaksanaan program dari Puskesmas Grogak 1 dan apa sajakah yang menjadi indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Grogak 1. Lalu ada pun tujuan dari penulisan laporan ini yaitu untuk mengetahui manajemen puskesmas, layanan kesehatan, serta proses evaluasi hasil pelaksanaan program dan indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Grogak 1. Lalu dalam manfaat penulisan ini adalah sebagai referensi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai sistem kesehatan puskesmas yang meliputi manajemen puskesmas, layanan kesehatan, evaluasi hasil pelaksanaan program dan indikator kesehatan di wilayah kerja puskesmas, serta sebagai sumber dan bahan masukan mengenai sistem kesehatan di puskesmas. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mark Kevin Devian dengan 3 digit NIM terakhir 129. Kali ini saya akan memperkenalkan struktur organisasi dan ketenagaan di Puskesmas Grogak 1. Adapun Kepala Puskesmas dibantu oleh Kasubag Tata Usaha, beberapa penanggung jawab, dan juga beberapa pemegang jabatan fungsional lainnya. Untuk Kasubag Tata Usaha sendiri membawahi 4 bidang, yaitu SP2TP, kemudian perencanaan dan rumah tangga, umum dan kepegawaian, dan juga bidang keuangan. Untuk bidang keuangan nantinya akan dikoordinasikan kembali menjadi 5 buah subbagian lagi. Kemudian untuk penanggung jawab atau PJ dibagi menjadi 5 bagian juga, yaitu ada PJ UKM. PJ UKM sendiri merupakan upaya kesehatan masyarakat yang dibagi menjadi 2, yaitu bidang esensial dan juga bidang PJ UKP, yaitu upaya kesehatan perorangan. Kemudian ada PJ jaringan pelayanan dan jajaran puskesmas, penanggung jawab sarana dan prasarana atau Sarpras, dan juga penanggung jawab mutu. Kemudian bisa di next. Untuk ketenagaannya sendiri di Puskesmas Grogak 1 ini, ketenagaan didasarkan pada wilayah cakupan puskesmas itu sendiri, yaitu mencakup 195 km persegi, yaitu 41 banjar, sehingga Puskesmas Grogak 1 ini membagi menjadi beberapa puskesmas, yaitu 2 puskesmas induk, 2 puskesmas pembantu, 7 pos kesehatan desa, 41 posyandu balita, dan 9 posyandu lansia. Untuk rinciannya, Puskesmas Grogak 1 ini memiliki 70 orang tenaga kerja dengan rincian 46 pegawai negeri sipil dan 24 tenaga kontrak. Kemudian menurut laporan tahun 2020, Puskesmas Grogak 1 ini masih kekurangan 7 perawat, 1 orang apoteker, dan juga 1 orang supir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Georgina dengan 3 nilai 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembiayaan dari Puskesmas. Jadi sistem pembiayaan dari Puskesmas Grogak 1 ini bersumber dari BOK dan JKN, kemudian akan dibagi-bagi berdasarkan dari bidang dan program yang akan dibiayai.
Jadi dana BOK sendiri banyak dialokasikan untuk program UKM sebagai dibeli indikator atau kegiatan. Kemudian untuk kegiatan makanan minum yang melibatkan peserta, biaya cetak untuk promosi kesehatan, dan perjalanan dinas. Kemudian untuk dana kapitasi dari JKN sendiri, 60%-nya akan dialokasikan untuk membayarkan jasa pelayanan ke seluruh staf yang bekerja di puskesmas, dan juga 40% pembiayaan ini dialokasikan untuk pemeliharaan seperti pengadaan obat yang sudah disediakan sendiri oleh puskesmas, sarana dan prasarana seperti biaya penyusutan gedung, pertemuan manajerial seperti Praminlog, Pinlog, dan Pinlog tribulanan, serta pengolahan sampah medis, terutama di kegiatan seperti pandemi sekarang. Kemudian Puskesmas Grogak 1 sendiri belum menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, kemudian masih disubsidi oleh pemerintah kabupaten dan pendapatannya juga harus disetor kembali ke kas kabupaten. Sehingga ini menjadi sedikit masalah ketika puskesmas perlu memperbaiki gedung ataupun kekurangan dari staf karena perlu mengurus laporan ke kabupaten, kemudian baru ditindaklanjuti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Baik, perkenalkan, nama saya Stella dengan 3 digit terakhir 099. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program puskesmas. Jadi perencanaan program puskesmas ini dilakukan secara bulanan dan tahunan, kemudian dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dan diadakan lokakarya sebelum tanggal 5 setiap bulannya, di mana ada pelaporan pencapaian bulan lalu dan evaluasi dari pelaksanaan program. Apabila ada goal yang tidak tercapai, maka akan dilakukan rencana tindak lanjut, dan hasil evaluasi ini akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan, yang kemudian akan melaporkannya kepada provinsi. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gizela Maria Duses Gonjaga Tahu dengan NIM digit terakhir 075. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program wajib pengembangan dan penunjang puskesmas. Ada beberapa program wajib dari pemerintah yang dilaksanakan oleh setiap puskesmas, yaitu terdiri dari 21 program pokok. Namun yang paling terkenal dan paling sering dilakukan yaitu dikenal dengan Basic Six atau 6 program yang wajib dilakukan oleh puskesmas, yakni upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya pencegahan penyakit menular, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan, dan upaya kesehatan ibu dan anak. Dalam upaya promosi kesehatan sendiri terdiri dari penyuluhan kesehatan masyarakat, sosialisasi program kesehatan, serta perawatan kesehatan masyarakat. Untuk upaya kesehatan lingkungan sendiri terdiri dari pengawasan saluran pembuangan air limbah, sumber air minum, jamban keluarga, tempat-tempat umum, dan institusi pemerintah. Untuk upaya pencegah penyakit menular sendiri merupakan survei kasus seperti TBC, kusta, malaria, ISPA, flu burung, rabies, DBD, diare, dan IMS atau infeksi menular seksual, serta melakukan surveillance epidemiologinya. Dalam upaya perbaikan gizi masyarakat biasanya dilakukan penyuluhan gizi, pelacakan gizi buruk, serta melakukan penimbangan berat badan. Untuk upaya penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan biasanya dilakukan rawat jalan poli umum, rawat jalan poli gigi, unit rawat inap seperti keperawatan dan kebidanan, unit gawat darurat, serta puskesmas keliling. Untuk upaya kesehatan ibu dan anak, yaitu terdiri dari antenatal care, postnatal care, keluarga berencana, persalinan, rujukan ibu hamil resti, dan kemitraan dukung. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ananda Prilia Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 089. Saya akan menjelaskan mengenai pasien puskesmas pada Puskesmas Grogak 1 sebelum pandemi COVID-19. Hari Senin biasanya terdapat lebih dari 100 pasien per hari. Untuk hari biasa biasanya terdapat lebih dari 60 pasien per hari. Dan setiap bulannya ada lebih dari 2.000 pasien. Untuk saat pandemi COVID-19 sampai sekarang, pasien menurun drastis. Next. Berikut adalah tabel untuk data kunjungan pasien baru dan lama pada tahun 2020 dengan jumlah total 16.047. Next. Untuk jumlah kasus terbanyak,
pada Puskesmas Gerogak 1 adalah yang pertama adalah demam, kedua hipertensi, 3 multiple superficial injuries, 4 abdominal pregnancy, 5 diabetes mellitus, 6 gastritis, 7 epilepsi, 8 periodontitis, 9 hipertensive heart disease, dan 10 cedera terbuka. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Adi Sinarja, 3 digit NIM terakhir 209. Kali ini saya akan lanjutkan presentasi dengan membahas mengenai cakupan kepesertaan JKN yang berlaku di Puskesmas Gerogak 1. Jadi berdasarkan diskusi tadi, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat pada daerah cakupan Puskesmas ini merupakan peserta dari JKN, terutama peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Dan PBI ini mendapatkan pendanaannya baik dari APBN maupun APBD yang tersedia dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dari lokasi puskesmasnya ini sendiri. Dari segi kepesertaan ditemukan bahwa jumlah per tahunnya itu masih bersifat fluktuatif. Namun yang paling berkesan itu adalah pada tahun 2019 yang ditemukan ada sekitar 52.000 peserta, dan ditemukan dari 52.000 itu ada 48.000 orang peserta dari PBI ini. Sedangkan pada tahun 2021 ditemukan peserta PBI-nya hanya berjumlah 44.000 saja. Baik, sekian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Jessica dengan 3 digit NIM terakhir 159. Jadi untuk mekanisme pembiayaan yang digunakan pasien di puskesmas itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada yang menggunakan JKN, dan yang kedua itu menggunakan biaya pribadi ataupun out of pocket dari pasien umumnya. Adapun untuk JKN ini terbagi jadi 2 kategori, di mana jika pasiennya itu tergolong emergency, maka seluruh pengguna JKN bisa mendapatkan layanan langsung, tidak harus domisili di daerah tersebut. Namun apabila pasiennya tergolong dalam kategori non-emergency, maka JKN yang bisa digunakan itu hanya pada warga ataupun masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja yang bisa mendapatkan layanannya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Cornelia dengan NIM 3 digit terakhir 169. Pasien rujukan. Upaya rujukan pada Puskesmas Gerogak 1 ini difokuskan pada bagian kesehatan ibu dan kesehatan anak, di mana rujukan yang biasa dilakukan Puskesmas Gerogak 1 ini biasanya pada komplikasi kehamilan dan neonatus yang beresiko tinggi, dengan target 163 komplikasi kehamilan dan 107 neonatus beresiko tinggi. Angka tersebut telah terlampaui dengan pencapaian 246 rujukan komplikasi kehamilan dan 144 neonatus beresiko tinggi. Selain kedua hal tersebut, rujukan biasanya dilakukan pada pasien HIV atau AIDS, karena pasien merasa privasinya kurang terjaga bila mengambil obat di puskesmas. Untuk itu, biasanya pasien meminta dirujuk ke rumah sakit saja. Yang sering terjadi akhir-akhir ini juga adalah pasien yang mengalami diabetes mellitus dan hipertensi, malas untuk kontrol karena adanya pandemi. Akibatnya kondisinya yang parah mengharuskan untuk dirujuk. Namun, bila kita melihat dari rasio rujukan yang masih ada, 17% dari yang seharusnya 15%, yang berarti 50 dari pasien yang berkunjung per harinya ada sekitar 6-7 orang saja yang dirujuk, yang berarti angka tersebut masih tergolong kecil. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fildan dengan NIM akhiran 059. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wabah dan penanganan yang dilakukan oleh Puskesmas Gerogak 1. Jadi pada tahun 2019, di daerah puskesmas tersebut terjadi outbreak keracunan makanan di sekolah dasar, di mana diawali dari pukul 18 WITA, terdapat seorang pasien datang dengan keluhan muntah dan diare. 15 menit berikutnya, datanglah 3 orang pasien yang mengalami keluhan serupa, dan 1 jam berikutnya, semakin banyak pasien, yaitu berjumlah 10 pasien, yang datang dengan keluhan yang serupa. Kemudian pada hari tersebut, total terdapat sekitar 240 pasien, di mana 60 diantaranya memiliki gejala yang parah, dan dari 60 orang pasien yang mengalami gejala parah, 40 diantaranya dirujuk ke rumah sakit, sementara 20 pasien sisanya dirawat inap di puskesmas. Dan kemudian pasien yang dirawat inap ini dilakukan observasi dan juga diberikan terapi simptomatik, dan sebagian besar bisa sembuh keesokan harinya. Selanjutnya dari puskesmas melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan pengujian sampel sisa makanan atau muntahan, dan dari hasil didapatkan bahwa makanan tersebut tidak layak untuk dimakan.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Made Devina dengan NIM 109. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan program wajib. Di sini ada jenis kegiatannya, yaitu yang pertama ada promosi kesehatan, di mana indikatornya ada penyuluhan PHBS, penyuluhan NAPSA, dan mendorong terbentuknya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan, di mana indikatornya ada penyehatan air, hygiene dan sanitasi makanan dan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya ada tentang gizi. Indikator kesehatannya ada tentang pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-59 bulan, lalu ada pemberian tablet besi pada ibu hamil, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, di mana indikatornya adalah kesehatan ibu, bayi, dan pelayanan KB. Lalu kegiatan terakhir adalah pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang meliputi TB paru, kusta, diare, ISPA, dan lain-lain. Next. Baik, saya akan melanjutkan dengan cakupan pelaksanaan program wajib, di mana program UKM esensial merupakan program-program yang memerlukan pengumpulan masyarakat seperti kegiatan imunisasi, dan hampir semua dari program-program tersebut pada pihak Puskesmas Grogak 1 tidak tercapai targetnya di desa. Secara garis besar, pada bulan November, Puskesmas Grogak 1 ini direncanakan adanya koordinasi dengan lintas sektor oleh karena rata-rata masalah yang dimiliki adalah dari kedatangan masyarakat, sehingga perlu koordinasi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Dalam program esensial, 80% tidak tercapai targetnya pada bulan November, dan setiap triwulan terdapat pada Puskesmas Grogak 1 terdapat kegiatan rapat mengenai standar pelayanan minimal atau SPM, yang dimana tujuan dari program esensial tersebut adalah tercapainya SPM, yang merupakan suatu indikator keberhasilan dari satu kabupaten. Namun sejak adanya pandemi ini, SPM tidak dipertanyakan oleh dinas pada saat rapat oleh karena lebih fokus kepada penanganan pandemi, sehingga saat ini masih ada kelonggaran terkait SPM tersebut. Bisa dilanjutkan? Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisa program yang belum mencapai target. Yang pertama adalah program Posyandu, di mana program ini tidak dapat terlaksana karena menghindari wabah COVID-19 yang berisiko untuk ibu hamil dan juga anak. Yang kedua, pelayanan untuk anak prasekolah terhambat karena sekolah dilaksanakan dengan jarak jauh. Yang ketiga, pelayanan kesehatan untuk anak sekolah tidak dapat terlaksana karena kegiatan UKS pada sekolah tutup. Yang keempat, program Poswindu tidak dapat terlaksana karena minat untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan kurang. Yang kelima, pelayanan kesehatan untuk lansia tidak dapat terlaksana karena adanya resiko lansia untuk terkena COVID-19. Sekian. Untuk upaya perbaikan cakupan program yang belum mencapai target, di Puskesmas Grogak 1 sendiri telah mengupayakan 3 upaya perbaikan dalam situasi pandemi ini. Yang pertama adalah melakukan vaksinasi door-to-door, terutama untuk menjaring lansia yang belum melakukan vaksinasi karena dalam mobilitas. Sementara itu, Kepala Puskesmas sendiri menyatakan bahwa pelaksanaannya belum begitu maksimal akibat sensus penduduk di wilayah tersebut masih belum begitu baik. Yang kedua adalah pemberian stimulus berupa sembako dengan menjalin hubungan dengan para stakeholder agar kegiatan dapat kembali diminati warga, terutama vaksinasi dan juga posyandu. Kemudian yang ketiga juga Puskesmas Grogak 1 telah membuat sosialisasi melalui media sosial yaitu Facebook dan juga grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi mengenai jadwal kegiatan Puskesmas serta edukasi terkait kesehatan kepada masyarakat. Next. Baik, selanjutnya untuk komposisi penduduk di wilayah kerja Puskesmas Grogak 1 ini sendiri, kalau misalnya berdasarkan presentase antara laki-laki dan perempuannya, di Puskesmas Grogak ini mencakup 9 desa wilayah kerjanya. Jadi perbandingan total laki-laki dan perempuannya tidak jauh berbeda, di mana pada laki-laki 24.939, kemudian pada perempuan totalnya 24.692. Next. Selanjutnya ini untuk pembagian komposisi penduduknya berdasarkan kelompok
kelompok usianya, di mana di proposalnya itu terdapat pembagian dari balita, anak usia prasekolah ataupun apras, dan juga lansia, di mana lansianya di sini adalah yang berusia 60 tahun ke atas. Selanjutnya, dan yang terakhir di sini untuk data penduduk usia sekolah itu dibedakan berdasarkan jenjang pendidikannya, di mana pada wilayah kerjanya di sini paling tertinggi warganya itu berada di jenjang SMA, dan untuk yang perguruan tinggi masih belum ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membacakan analisa indikator dari ibu dan bayi. Jadi berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 di wilayah kerja Puskesmas Gerobak 1 didapatkan data fertility rate yang tidak dapat dihitung karena tidak adanya data dari jumlah usia wanita pada usia reproduksi, kemudian maternal mortality rate-nya juga tidak dapat dihitung, kemudian maternal mortality rate-nya sebanyak 0%, infant mortality rate-nya 1,12%, infant mortality ratio-nya sebanyak 1,06%, sedangkan untuk mortality rate dari balitanya sendiri adalah 0,02%, sedangkan penyebab utama dari kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah puskesmas tersebut tidak tercantumkan dalam data puskesmas. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai 10 besar penyakit pasien yang ditemukan di Puskesmas Gerogak 1 dan juga perhatian khusus yang diberikan oleh Puskesmas tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, ada 10 penyakit utama yang bisa ditemukan pada pasien-pasien di Gerogak 1, seperti demam, dan paling banyak ini yang ditemukan adalah demam, hipertensi, multiple superficial injury, dan abdominal pregnancy, diabetes mellitus, dan penyakit-penyakit lainnya bisa dilihat di slide. Namun untuk beberapa penyakit juga ada juga beberapa yang diberikan perhatian khusus oleh puskesmas ini. Perhatian khusus dalam artian diberikan pelayanan khusus tambahan seperti pemantauan pengobatan, pemberantasan jentik nyamuk, atau pengontrolan dan juga tracing dari penyakit menular. Dan penyakit-penyakit ini meliputi TB paru, HIV/AIDS, dan IMS, kusta, ISPA, dan pneumonia, DBD, malaria, rabies, dan juga kecacingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk proporsi balita malnutrisi, sayangnya pada data puskesmas belum tercantum proporsi balita yang malnutrisi. Namun terdapat beberapa program untuk menangani gizi-gizi terutama pada balita. Kemudian ada juga data berupa balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan menunjukkan angka 0. Baik, perkenalkan nama saya Ripka Anggretokan dengan NIM 179. Jadi untuk simpulannya, Puskesmas Gerobak 1 dipimpin oleh seorang kepala puskesmas, yaitu Dr. Nobela yang dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, 5 orang penanggung jawab, dan seorang kepala subbagian atau usaha. Untuk sistem pembiayaan, Puskesmas Gerobak 1 ke arah UKM atau upaya kesehatan masyarakat yang lebih banyak dibiayai dari dana BOK, namun ada juga dana yang berasal dari aplikasi JKN. Perencanaan programnya terdiri dari rencana bulanan dan tahunan yang berjalan secara berkesinambungan, yang umumnya setiap tanggal 5 akan diadakan lokakarya untuk melaporkan pencapaian bulan lalu dan juga evaluasi pelaksanaan program. Sebelum pandemi COVID-19, pasien yang bertuju ke Puskesmas Gerobak 1 mencapai 100 orang, baik pasien gawat darurat maupun pasien rawat inap. Dan untuk hari lainnya itu berjumlah lebih dari 60 orang, namun setelah pandemi COVID-19 kunjungannya berkurang. Pembiayaan yang dilakukan oleh pasien di Puskesmas Gerobak 1 menggunakan jaminan kesehatan nasional dan pembiayaan pribadi pasien umum atau dikenal dengan out of pocket. Upaya rujukan lebih diutamakan untuk bagian kesehatan ibu dan kesehatan anak. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2019, dapat peristiwa keracunan di sekolah dasar di wilayah yang dinaungi oleh Puskesmas Gerobak 1. Puskesmas Gerobak 1 mencakup 9 wilayah desa, dan penyakit yang paling banyak ditemukan pada Puskesmas Gerobak 1 adalah febris yang diikuti dengan hipertensi. Kemudian untuk dari data puskesmas belum tercantum proporsi balita yang mengalami malnutrisi. Untuk sarannya, saran yang diberikan untuk Puskesmas Gerobak 1 ke depannya adalah diharapkan mampu terus memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata kepada seluruh masyarakat di bawah cakupan wilayah kerjanya, dan juga diharapkan Puskesmas dapat mengoptimalkan program kesehatan dan mengembangkan manajemen puskesmas untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sekian presentasi basic clinical skill dari FGDB 10. Terima kasih.